terjangkau. Perkenalkan, kami dari Broko Coffee, perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Perusahaan kami berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki cabang sebanyak 13. Sejak kami berdiri, kami sangat mengutamakan kepuasan pelanggan karena kepuasan pelanggan adalah salah satu kebanggaan bagi kami. Maka ini saya mengenalkan rekan-rekan kerja saya Indonesia sebagai owner, Dian Nurhaliza sebagai accounting, Rahman Mursi sebagai SDT, Muhammad Jatuana sebagai barista, Adrian Maulana sebagai kitchen, dan juga Dimas Suwardiwibowo sebagai kasir. Halo teman-teman semua, di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari presentasi kami. Di sini saya akan menjelaskan komposisi produk dan juga alat pembuatan kopi di Borsel Coffee. Untuk komposisinya teman-teman, di sini kita menggunakan kopi 020,0 oz, 150 ml fresh milk omela, 30 ml simple syrup, 250 gram ice cube atau es batunya ya. Di sini untuk alat pembuatannya kita menggunakan grinder, tamping, mesin kopi, espresso cup, cup 12 oz dan juga cup sealernya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan proses pembuatan kopi kita di Borsel Coffee ya teman-teman. Di sini ada 4 step untuk pembuatan kopinya. Jadi yang pertama itu tahap tamping. Nah, jadi tamping itu apa sih kalau kalian nanya teman-teman? Sederhananya gini aja, tamping itu adalah memadatkan bubuk kopi yang terdapat pada portafilter agar semakin rata dan padat sehingga menghasilkan kopi yang baik untuk dinikmati. Nah, tamping ini sendiri biasanya dilakukan sama barista kita, teman-teman. Caranya tuh dia menekan menggunakan alat bantu yang disebut temper. Nah, dia menekan biji kopinya tuh menggunakan temper, teman-teman. Nah, yang kedua tuh setelah kopinya jadi, kita taruh simple sirupnya, teman-teman semua. Nah, step ketiga, setelah kopi jadi dan kita kasih simple sirupnya tadi, sekarang kita tambahkan si fresh milk omelanya, teman-teman. Nah, setelah 3 step tadi sudah selesai semua, teman-teman, dari kita kopinya, kita buat kopinya, kita taruh simple syrup dan kita juga taruh fresh milknya, kopi sudah siap untuk disajikan kepada teman-teman semua. Gitu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa yang beda dari produk Borsel Coffee. Harga yang relatif terjangkau, terbuat dari biji kopi terbaik dan berkualitas, cocok untuk berbagai kalangan masyarakat, dan banyak tersedia varian rasa yang unik. Visi dan misi Borsel Coffee. Visi menjadikan Borsel Coffee sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat yang nyaman, sehingga menjadikan Borsel Coffee sebagai pilihan utama untuk jadi teman nongkrong. Misi melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik, menjaga standarisasi dalam menyediakan minuman kopi yang berkualitas, menciptakan atmosfer yang natural dan rileks dengan fasilitas-fasilitas yang menjunjung demi meningkatkan kenyamanan. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor serta mengevaluasikan lingkungan dalam suatu perusahaan, baik dalam lingkungan eksternal maupun internal, untuk tujuan yang sudah kita tentukan. Ada 4 hal yang terdapat dalam analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang pertama, kekuatan, dengan cara memberikan fasilitas yang nyaman dengan desain yang menarik dan unik, baik interior maupun eksterior. Yang kedua, kelemahan, menutupi kelemahan yang dimiliki dengan memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan tenang.
Peluang. Semakin banyaknya penyuka dan pencinta kopi serta kebutuhan internet yang semakin meningkat di masyarakat memberikan kesempatan yang baik untuk menjaring konsumen dan mendapatkan profit yang besar. Yang terakhir, ancaman kompetitor yang semakin banyaknya membuat kita harus berpikir kreatif dan lebih banyaknya menciptakan peluang-peluang baru dengan menjadi satu-satunya tempat yang memberikan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan aman. Baik, terima kasih. Aspek pemasaran merupakan unsur-unsur yang dijadikan sebagai kunci keberhasilan dalam suatu perusahaan. Dalam pemetaan suatu pasar, ada 4 hal yang terdapat dalam aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Mengajak seluruh masyarakat untuk mengunjungi tempat ini mulai dari lapisan bawah, menengah, hingga atas. Positioning dengan menciptakan image yang baik di mata konsumen sebagai tempat yang ternyaman dan berkualitas dengan harga yang pas. Target, memberikan tempat untuk masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dan lainnya. Baik, terima kasih. Oke, pembahasan selanjutnya ialah tentang analisa 4P yang terdiri dari produk, price, promotion, serta flash. 4P sendiri ialah prinsip pemasaran yang terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya. Manfaat dari 4P sendiri ialah yang pertama, membantu memahami apa produk atau layanan apa yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, serta membantu perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pemasaran yang efektif. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang analisa 4P. Yang pertama ada produk atau produk yang kita jual berupa kopi ataupun minuman lainnya yang berbahan dasar kopi. Selanjutnya ada price atau harga. Harga yang kita jual ini relatif terjangkau dengan para kompetitor sejenis. Kemudian harga kopi akan dipisahkan menjadi 2, yaitu ada harga member dan ada harga reguler. Serta kita akan memberikan harga spesial dan adanya fasilitas diskon dengan membuat kartu member card. Kemudian ada promotion atau promosi. Cara yang kita lakukan untuk mempromosikan produk kita ialah yang pertama ada memasang iklan baik media cetak maupun media lainnya di wilayah sekitar. Dan kemudian kita juga akan memasang banner di setiap sudut wilayah yang strategis. Selanjutnya, tak lupa kita juga akan memasangkan banner di setiap pintu masuk kafe serta mengadakan diskon pada saat acara grand opening. Yang kita lakukan untuk promosi ialah dengan membuat grup account di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian poin terakhir yang keempat ada place atau tempat. Tempat yang kita pilih ini lumayan strategis atau cukup strategis, berada di kota dan mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas umum dan perkantoran, dekat juga dengan kampus ataupun sekolah, berada di dekat mall atau pusat keramaian. Lingkungan yang kita pilih sudah tentu pastinya asri, nyaman, dan aman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai operasional. Operasional sendiri di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proses operasional usaha, yang kedua ada kebutuhan operasional, dan yang ketiga ada maintenance atau perawatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah proses operasional usaha. Proses operasional usaha itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama, rencana penjualan, kedua, penyediaan produk, ketiga, pengawasan kualitas, dan keempat ialah customer service. Oke, poin kedua di sini ada kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional sendiri di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada supply and demand atau memasok dan menyediakan segala kebutuhan agar operasional usaha berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada menyediakan tenaga-tenaga kerja terlatih yang profesional. Selanjutnya ada memberikan kesan yang baik dalam hal service agar customer satisfaction dapat tercapai. Dan yang terakhir ialah menciptakan atmosfer yang nyaman bagi setiap pengunjung kafe. Kemudian pembahasan selanjutnya ada maintenance atau perawatan.
Bronchial Coffee melakukan perawatan secara berkala untuk mencegah terjadinya troubleshooting yang berkepanjangan, serta juga menjaga penggunaan alat-alat operasional dengan melatih tenaga-tenaga yang ada untuk bisa menjalankan atau mengoperasikan dan merawat semua jenis peralatan. Selanjutnya, kita juga merawat, menjaga, dan melindungi segala aspek operasional dan tempat usaha, juga melakukan pelatihan bagi tenaga-tenaga kerja yang ada untuk bisa mencintai pekerjaan agar timbul pesan bahwa mereka juga adalah bagian dari unit usaha tersebut. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan Bronze Cafe dan juga perhitungan BEP-nya, teman-teman. Kita mulai dari satu persatu dulu ya, teman-teman. Yang pertama, laporan keuangan. Di sini ada modal, nilai investasi yang harus disediakan, yaitu sebesar 160 juta. Dan kedua, dana praoperasional yang melibatkan perbaikan dan renovasi yang sebesar 80 juta dan perabotan sebesar 40 juta, peralatan operasional sebesar 3 juta, perlengkapan operasional sebesar 10 juta, dan juga iklan dan promosi sebesar 7 juta, teman-teman. Nah, pasokan bahan produk ialah mencapai 10 juta, teman-teman. Nah, kita totalin keseluruhannya, dana ialah mencapai 150 juta, teman-teman. Nah, dan yang terakhir nih, teman-teman, dana operasional, sedangkan sisa dana yang tersisa masuk ke kas sebagai modal utama, yaitu sebesar 10 juta, teman-teman. Nah, di sini teman-teman udah pada paham belum tentang laporan keuangan? Nah, kita lanjutkan ke perhitungan BEP-nya. Angka pendapatan Bronze Cafe rata-rata sebesar 1,5 juta per hari. Nah, maka selama 1 bulan, Bronze Cafe bisa mencetak angka pendapatan sejumlah 1,5 juta. Kita kalikan menjadi 22 hari, sama dengan 33 juta per bulan. Nah, total biaya per bulan adalah 8 juta dan biaya variabelnya mencapai 10 juta, teman-teman. Nah, sehingga total biaya adalah 18 juta. Nah, setoran modal awal Bronze Cafe ialah 160 juta. Nah, perhitungan BEP Bronze Cafe per bulan ialah mencapai 160 juta atau 33 juta diambil 18 juta sama dengan 10,6 juta. Sejatinya Bronze Cafe baru bisa mencapai titik BEP setelah sekitar 11 bulan, teman-teman. Nah, di sini profit Bronze Cafe ialah mencapai 85%, teman-teman. Nah, begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.